Baik, selamat malam. Terdengar suara saya ya? Terdengar Kak. Oh ya, ini saya coba share ya. Ini share-nya kelihatan ya? Oh, oke. Baik, jadi untuk sesi malam hari ini, kita akan membahas tentang MySQL dan PHP ya. Jadi MySQL adalah sebuah DMS, Database Management System, menggunakan perintah SQL, struktur query language, yang banyak digunakan saat ini dalam pembuatan aplikasi berbasis website. Manfaat secara garis besar, fungsi dari MySQL adalah untuk membuat dan mengelola database pada sisi server yang memuat berbagai informasi dengan menggunakan bahasa SQL. Ini contoh referensi, saya kopikan ya. Hmm. Nah, ini tipe data dan primary. String data type. Jadi ini digunakan untuk tipe-tipe data yang berupa teks ya. Ini ada char, terus ada varchar, kemudian ada binary, kemudian ada var binary, kemudian ada tiny blob dan tiny text. Kalau tiny blob ini tulisannya berupa bahasa binary, terus kalau char ini misalnya nilainya size-nya itu misalnya 25, maka isinya misalnya diisi cuman 3 ABC gitu ya. Nah, dua-duanya sisanya itu dia akan tetap berisi nilai. Sedangkan varchar ini misalnya 25 size-nya. Terus diisi 3 ya, dia dibaca 3. Jadi yang kalau char ini lebih size-nya lebih besar daripada yang varchar. Kebanyakan menggunakan varchar sih untuk tipe-tipe data. Kemudian ada numeric, ini ada byte, ini value-nya tipenya byte, terus ada tiny byte, ini juga sama. Deh, ada tinin ini eh, apa? Integer yang nilainya kecil, kemudian ada bool ini true fast, kemudian boolean, ada small int, ini integer juga, nilainya juga nilai yang kecil. Kemudian ada medium integer, ini juga nilainya sedang. Jadi dia ada berapa? Maksimalnya ini 16, 777, 215. Kemudian ada tipe data date atau waktu ya. Ini ada date, ini tanggal saja, kemudian date time, ini tanggal dan jam. Kalau timestamp itu ada formatnya UTC. Jadi format yang digunakan tuh pakai UTC. Kemudian ada time, ini format untuk jam. Kemudian ada year, ini untuk tahun. Kemudian ini sama, date. Kemudian ini contoh untuk primary. Primary adalah suatu nilai dalam basis data yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu baris dalam tabel. Nilai dari primary key adalah unik.
Sedangkan secara sederhana, primary key dapat diartikan sebagai kolom yang berisi nilai unik, berfungsi sebagai identitas untuk membedakan setiap record yang ada pada tabel. Nah, ini harusnya di depan sini ada ID ya. ID bisa pakai autocomplete. Kalau ISBN ini kan bukan primary, soalnya ini kan ada yang nilainya sama. Kalau nilai sama ini bukan primary ya. Kecuali kalau data ISBN-nya itu disendirikan. Nah, ini contoh. Nah, ini buat tugas. Buatlah tugas dengan folder tugas database digunakan folder di kelas EduWork. Silahkan buat beberapa tabel dalam database. Silahkan ekspor database tersebut dan masukkan ke dalam folder tugas database. Ini bisa di screenshot atau di tugasnya nanti ada. Nah, ini contoh relasi tabel ya. Ini ada relasi one to one. Adalah relasi yang mana setiap satu baris data pada tabel pertama hanya berhubungan dengan satu baris pada tabel kedua. Nah, ini contoh, ini satu dosen, dia cuma ngajar satu jurusan. Begitu satu jurusan, begitu juga jurusan tersebut, dia hanya diajarkan oleh satu dosen. Jadi nggak bisa satu jurusan diajarkan dua dosen itu jadinya one to many ya. Jadi satu jurusan diajarkan oleh satu dosen. Itu one to one contohnya. Sama kayak misalnya kalau di kita itu sidik jari ya. Sidik jari itu kan satu orang punya satu unit sidik jari. Nah, itu bisa dikatakan one to one. Nah, ini relasi one to many. One to many adalah relasi yang mana setiap satu baris data pada tabel pertama berhubungan dengan lebih dari satu basis pada tabel kedua. Nah, ini contoh dosen wali. Dosen wali punya banyak mahasiswa. Atau mm, mahasiswanya ini sama sini. Dosen wali punya banyak mahasiswa. Nah, ini relasi money to money. Relasi money to money adalah relasi yang mana setiap lebih dari satu baris data dari tabel pertama berhubungan dengan lebih dari satu baris data pada tabel kedua. Artinya, kedua tabel masing-masing dapat mengakses banyak data dari tabel yang direlasikan. Dalam hal ini, relasi many to many akan menghasilkan tabel ketiga berbagai perantara tabel ke satu dan tabel kedua sebagai tempat untuk menyimpan foreign key dalam masing-masing tabel. Jadi ini contohnya eh, mahasiswa punya banyak mata kuliah, sedangkan satu mata kuliah bisa punya bisa dipunyain banyak mahasiswa. Contohnya misalnya kelas Laravel ya, dia punya banyak eh, mahasiswa yang mengajarkan dan banyak mahasiswa yang mempelajari Laravel. Kemudian mahasiswa juga punya beberapa banyak mata kuliah. Seperti itu tentunya. Nah, ini ada contoh lagi, mahasiswa punya banyak nilai pada mata kuliah. Kemudian nilai juga dipunyai
di beberapa mata kuliah. Silakan berikan relasi pada silakan berikan relasi pada database yang sebelumnya sudah dibuat. Deskripsikan pada database Anda mengapa tabel Anda mengandung relasi tersebut. Buatlah dalam file Word, beri nama tugas relasi. Simpan ke dalam folder tugas database. Ini tugas kedua ya. Nah, ini contoh foreign key ya. Nah, foreign key ini sangat berguna ya. Jadi digunakan untuk relasi ya foreign key itu. Jadi ini contohnya tabel order. Dia punya primerinya ke person, kemudian referensinya ke person ID. Nah, kita coba contohnya di sini di apa ya? Order. Sini oh beda ya. Nah, ini contoh di perpustakaan berarti. Ini ada ID penerbit, dia punya relasi ke buku. Buku dia punya ID penerbit, terus buku itu juga punya data pengarang untuk relasinya. Relasinya ke primary ya. ID pengarang ini primary, jadi ini unik nanti datanya. ID penerbit juga, karena ada tanda key di sini, jadi dia primary key. Terus ada ID katalog. Ini katalognya contoh. Katalognya terus nama. Terus dia punya relasi ke peminjaman. Nah, dia dipinjam berapa totalnya, yang minjam siapa siapa apa, anggotanya siapa. Ini dari relasi anggota. Jadi ini data peminjam, dia dipinjamnya kapan sampai tanggal kapan. Misalnya pinjamnya hari ini tanggal berapa ya? 20 ya, sampai tanggal misalnya 23. Nah, anggotanya siapa? Ini anggotanya namanya. Terus dia minjamnya berapa totalnya? Misalnya kan satu buku satu, ya udah ini satu. Misalnya buku tentang Laravel satu, terus buku tentang Meren satu. Jadi ini satu, minjam satu, berbarengan, ini juga satu, seperti itu. Nah, ini ada tugas lagi buat query foreign key pada database yang sebelumnya sudah dibuat. Save gambar, berikan nilai tugas foreign key, simpan ke dalam folder database. Nah, ini contoh eh, insert ya, insert data. Nanti kita coba setelah selesai slide di sini, kita coba untuk insert data. Ini contoh insert data katalog. Ini ID katalognya, misalnya K6, KG7, itu buku anak-anak. Katalog kedua, ini ID katalog, ini nama di tabelnya, kemudian value-nya KG8, buku kesehatan. Nah, ini update, contoh update. Nah, ini update katalog, di set, terus nama, buku ceria, terus where-nya katalog, ID-nya, ID katalognya, where-nya itu dicari, yang mana yang diupdate, ini KG9, diupdate ke buku ceria. Di sini tadi OK8, berarti buat dulu dengan kode KG9, terus kemudian misalnya dikasih buku dongeng, terus diupdate ke menjadi buku cerita.
Nah, ketika diupdate, dia otomatis akan berubah. Nah, kemudian ini untuk delete dari fieldnya. Delete from catalog where ID katalog AG9. Jadi ketika ini dijalankan, dia otomatis akan ke delete. Nah, ini tugas lagi buat query untuk create, update, delete masing-masing 5 buah query. Query tersebut masukkan ke dalam file Word dan beri nama tugas query CRUD. Simpan ke dalam folder tugas database. Ini query data contohnya. Ini select. Ini bisa select bintang from nama tabel. Nanti akan keluar semua. Nah, ini contohnya. Dia pakai bintang from tabel. Tapi ini kalau bintang itu nggak disarankan kalau datanya banyak. Fieldnya banyak. Kalau fieldnya banyak itu lebih lama untuk aksesnya. Banyak dan datanya banyak. Tapi kalau selama datanya dikit ya nggak masalah sih. Kalau udah ribuan datanya sampai jutaan ya untuk select bintang nggak disarankan. Jadi dikasih nama field-fieldnya. Ini kan misalnya kolom 1, kolom 2 ya dideklar satu-satu. Nah, ini contoh kita select data, kemudian dikasih di filter. Nah, ini contoh select NIS dan nama from siswa, nya yang alamat Jakarta. Nah, ini contoh sintak N. Select bintang from siswa where alamat Jakarta dan tahun lahir 2000. Jadi dia yang mencari data NIS dan nama dari data siswa yang alamatnya Jakarta dan tahun lahir 2000. Akan muncul NIS dan nama yang sesuai dengan yang di filter. Nah, ini contoh OR. Jadi select NIS nama from siswa where alamat Jakarta atau tahun lahir 2000. Jadi ini nanti yang alamat Jakarta akan muncul atau yang lahir 2000. Jadi nanti ada Jakarta, alamatnya Jakarta, tahunnya itu bisa nggak harus 2000. Kemudian ada yang tahun lahirnya 2000, tapi alamatnya, apa kok alamat, listnya itu bukan dari Jakarta. Jadi di sini dikasih select lagi alamat dan tahun lahir biar tahu nanti yang keluarnya apa. Nah, ini contoh pakai where not. Jadi di sini select list nama from siswa where yang bukan alamat Jakarta. Jadi nanti keluar yang diselect yang bukan alamat Jakarta. Jadi di selectnya itu nggak ada alamat Jakarta. Ini untuk order. Jadi order by-nya select list nama from siswa order by nama descending. Jadi ordernya nanti berdasarkan nama yang descending. Jadi misalnya ada Z, ya Z dulu. Z, X, sampai A. Nah, ini contoh select win harga from tabel, nama tabel where kategori ATK. Jadi di sini mencari harga yang paling rendah dari ATK. Ini mencari harga yang paling tertinggi. Mark itu untuk harga tertinggi. Kemudian count itu untuk total. Di totalnya di data buku misalnya, itu yang kategori ATK totalnya berapa kalau pakai count. Ini pakai average ya, AVG.
Jadi rata-rata harganya berapa. Ini kalau dia sum itu di total. Jadi eh, berapa quantity itu biasanya pieces ya, berapa total quantity atau piecesnya itu berapa. Jadi nama tabel, misalnya tabelnya buku, ini totalnya misalnya buku Laravel, terus buku Meren itu berapa, misalnya ada 5 sama 3, maka totalnya menjadi 8. Ini tugas Edward. Tugasnya buatlah 15 sampai 10 macam query untuk menampilkan data. Query tersebut masukkan ke dalam file Word dan beri nama tugas query data. Simpan ke dalam folder tugas database. Nah, ini join atau ini slide-nya masih berapa? Kita coba jalankan aja. Kita akses time-nya dulu, MySQL-nya, pakai PHP MyAdmin. Alamat. Belum jalan. Oh, udah. Kita coba buat database-nya. Misalnya di sini database-nya namanya hmm, hmm, database. Nah, jadi di sini ada contoh pakai database buku aja ya. Kita buku, pengarang, buku, pengarang, pengarang saja ya. Kita coba buat dua tabel saja. Ini database perpus. Biasanya kalau database saya pakai eh, belakangnya pakai huruf S. Bisa juga nggak bisa nggak apa-apa. Tergantung kita. Terus kemudian ada tabel buku. Ini buku, fieldnya ada, kita pakai ID aja, nggak usah ISBN. 4 dulu aja. Kita kasih nama ID. Ini integer, terus kemudian dikasih auto increment biar langsung jadi primary. Kemudian nama buku, judul di sini ya, judul tahun stok, judul tahun stok aja, judul tahun stok. Kasih ini dulu, judulnya kita kasih varchar, kasih 25 atau 50. Tahunnya ini kasih year, kemudian stok integer.
buku sudah dibuat. Kemudian pengarang, kita buat label pengarang. Pengarang isinya nama, nama saja ya. Kita buat nama, nanti terserah sesuai dengan di situ juga nggak apa-apa. Nah, nama, ini kasih varchar, kasih 100. Kita save. Nah, di buku ini juga harus ditambahkan eh, pengarang ya, ID pengarang. Kita tambah, kita tambah satu. Di bawah stok, di bawah judul aja kita kasih. Pengarang ID integer, kasih indeks. Nggak usah indeksnya, nanti saja nggak apa-apa. Penting kita kasih integer. Oke. Nah, kan sudah pengarangnya. Kita kasih relasi. Hmm, indeks partition tabel. Kalau di sini pakai yang mana ya? Indeks. Oh, pakai ini aja. Nah, desain. Wih, kok mau ke atas? Kita kasih cascade. Oh, relasi, create relation. Pakai ini aja ya, nggak susah kalau di ini. Pakai yang relasi tadi, ini ya, di alter tabel foreign key ke person ID. Oke, kita pakai SQL saja. Hmm, alter tabel buku, buku, kemudian add constraint, constraint foreign key, fieldnya pengarang,
ID, oh foreign key-nya dikasih kurung, ke referensinya ke tabel reference buku dalam kurung ID. Ini ya. Oke, kita coba jalankan. Nah, udah berhasil, kita cek strukturnya. Loh, kok pengarang di buku? Struktur. Nah, di sini sudah. Oh, di sini ternyata. Indeks. Oh, langsung dia pakai pengarang ID. Dia ke pengarang. Oke. Terus kita coba create dulu nama pengarangnya. Kita pakai insert. Pengarang. Ini ID-nya nggak usah diisi karena dia pakai auto increment. Jadi nggak perlu diisi, nanti otomatis keisi. Ini namanya misalnya saya Amin. Kita buat satu saja, contoh. Nah, ini udah ke create datanya. Satu saya Amin. Dan contoh buku ini bisa insert. ID-nya kita hapus. Ini Laravel misalnya. Pengarangnya tadi ID-nya satu ya. Misalnya tahunnya 2024, 24, kemudian ini tahun, ini stok, berarti kebanyakan satu. Stoknya ada 10. Novel pengarang tahun stok C itu 234. Itu 234. Oke. Ini kalau mau nambah dua dikasih tanda petik dua gini. Misalnya ini kemarin kita coba jalankan. Sudah berhasil di create. Nah, ini contoh. Ini ketika diklik dia akan ke pengarang. Eh, Perpustakaan. Oh, ini kok ke sini. Buku. Pengarang kan harusnya. Harusnya ke Saiful. Ini kok. Oh, tadi ke buku ya. Salah ini berarti. Relasinya. Ke pengarang ya. Ini kita drop. Kita drop saja. Kita coba buat lagi. Alter, tabel, buku, add constraint, constraint, FK,
pengarang, ini enggak apa. Kemudian foreign key, Kak, itu constraint bukan constraint. Hah? Oh iya, constraint. Oh ya, makasih. Constraint. Ah, foreign key. Ini pengarang, pengarang ID ke reference-nya, reference ke pengarang ini harusnya. Tadi salah. Nah, ini baru benar. Tadi ke buku sana. Nah, kita coba cek buku. Nah, ini baru benar. Seperti ini. Ini untuk cara membuat relasi. Nah, ini contoh kalau kita pakai join ya. Ini misalnya join ya. Kita coba cek. Ini select bintang buku misalnya. Kita coba cek dulu buku. Kita jalankan. Nah, ini ada, tapi kan pengarangnya kan pakai kode kan ya. Kita coba edit. ID. Kemudian judul, judul, tahun. Di sini kita nama, ini pakai buku aja. Buku, ID, buku. Nah, kita pakai join. Joinnya ke pengarang. Nah, ini harus kita hubungkan. Yang sama tadi kan di buku, itu dia punya pengarang ID. Terus di pengarang, kita ambil yang ID-nya sama. Terus di sini, kita pengarang, dia kan punya nama. Nah, namanya ini kata ganti aliasnya, jadi nama pengarang. Seperti ini. Nah, ini contoh judulnya dia Laravel, pengarangnya Saiful Anwar. Seperti ini untuk join. Ini join, kalau join tuh sama-sama ada ya. Kalau left join, dia yang dipakai yang sebelah kiri. Jadi yang di sini. Misalnya di sini burn, terus di nama pengarangnya ini nilainya 0 atau enggak ada, dia tetap dimunculkan, tapi di sininya akan nilainya 0, enggak ada datanya. Tapi kalau pakai join, itu yang semuanya ada. Dia di bukunya ada, di pengarang juga ada, dia akan ditampilkan. Tapi kalau dia left join, dia yang di bukunya. Bukunya saja yang ditampilkan. Nah, entah di pengarangnya itu ada atau tidak, itu tetap ditampilkan. Tetapi nilainya akan menjadi 0 kalau tidak ada. Terus kalau pakai rect join, itu yang di kanan ada. Misalnya ada nama pengarang itu nggak ada di buku, dia akan tetap ditampilkan, tapi bukunya dia akan nilainya 0. Seperti itu. Nah, ini contoh tugas join. Buatlah 5 macam query join untuk menampilkan data. Query tersebut masukkan ke dalam file Word
dan beri tugas query join. Simpan ke dalam tugas database. Ini ada tugas latihan studi kasus ya. Tampilkan kode produk, nama produk, harga, nama supplier, itu. Ini bisa di screenshot tugas-tugasnya. Ini foldernya. Ini juga bisa di screenshot kalau di tugas yang di worknya nggak ada, bisa di screenshot. Kemudian kita masuk ke PHP ya. Udah jam 9. PHP diciptakan oleh Romus Lardar sebagai programasi digunakan untuk mencatat jumlah pengunjung pada homepage-nya pada awal tahun 1995. Dirilis PHP atau FI, Form Interpreter, yang memiliki kemampuan dasar membangun aplikasi web, memproses form, dan mendukung data MySQL. Kita langsung saja ke dasar ya. Nah, ini contoh PHP, dia menggunakan echo. Jadi echo itu untuk menampilkan teks ya, atau nilai dari apa ya, dari data yang mau ditampilkan ke menjadi menjadi kayak apa ya, ditampilkan di sini. Jadi dia nilainya itu bisa string, tapi dia nggak bisa JSON ya kalau ditampilkan di sini. Itu harus di echo-nya itu harus diformat ke JSON baru dia muncul. Nah, ini contoh kalau kita jalankan di W3 School ya, kita coba tes. W3 School. Nah, ini di sini ada contoh PHP. Kalian bisa belajar di sini untuk contoh-contohnya, untuk menjalankan PHP dasar. Nah, ini contoh kalau kita buat yang tadi Hello World. Nah, kita sudah bisa menjalankan Hello World. Nah, ini contoh PHP ketika ditaruh di title ya. Jadi misalnya ini kalau nanti dari ngambilnya dari database, ini akan dinamis datanya. Sama halaman, ini body halaman. Nah, ini juga ditampilkan dari PHP. Jadi di PHP-nya nanti ini nggak kelihatan. Ini juga di teks HTML-nya. Jadi yang dimunculkan cuman ini titel halaman. Ini sama ini. Nah, ini contoh pakai variabel ya. Jadi ditaruh di variabel, kemudian kita di echo menjadi ini nama, kemudian di BR ganti baris, dan kita lanjut. Ini sintak dasar, ini sama yang kayak tadi. Nah, ini ada komen ya, contoh komen. Jadi nanti di misalnya ada function, nah itu bisa dikasih komen agar mempermudah kita mencari atau mendeskripsikan sebuah function. Jadi gunanya function ini apa?
terus variabel yang diinputkan itu apa, itu bisa ditaruh di komen. Nah, ini contoh operator aritmatika. Ini untuk penjumlahan, untuk pengurangan, untuk perkalian, untuk pemangkatan, ini pembagian sama sisa bagi. Nah, ini ada contohnya untuk penjumlahan. Jadi ini bisa dicoba. Oh, ini 5 plus 2 nanti ekonya, ini juga ditampilkan ekonya nanti dia berupa penjumlahan dan hasilnya juga akan menjadi C. Ini contoh pengurangan. Jadi 5 dikurang 2 hasilnya nanti di C ini. Sebenarnya di sini sudah ada hasilnya. Ini ekonya itu untuk mendeskripsikan ya. Jadi biar tahu nilainya 5 dikurang 2 hasilnya diambil dari sini. Ini contoh yang lainnya. Nah, ini contoh hasilnya. Ini 5 plus 2 sama dengan 7. 5 kurang 2 sama dengan 3. Jadi di sini 5-nya tadi di variabelnya juga ditampilkan. Nah, ini contoh operator increment dan decrement. Operator increment merupakan operator yang digunakan untuk menambah plus 1 dan mengurangi min 1. Itu menggunakan simbol plus plus. Misalnya ini skor, jadi tambah, maka nilainya menjadi 1 di sini. Kemudian ditambah-tambah lagi menjadi 2. Terus ditambah lagi menjadi 3. Jadi nilai skor akhir itu nilainya 3. Nah, ini contoh operator logika. Jadi biasanya kalau logika itu digunakan untuk if ya. Ini ada lebih besar, ini kurang dari, ini sama dengan, ini tidak sama dengan, ini lebih besar, sama dengan, kurang dari, sama dengan. Nah, ini contohnya. Jadi di sini nilainya akan true false. Jadi 6 lebih besar dari 2 itu nilainya true. Kita coba cek. Nah, 6 lebih besar sama dengan 2, hasilnya true. Ini udah ada datanya 1 itu true. Kalau cos 0 itu false. Ini 6 kurang dari 2 false. 6 sama dengan 2 tentu nilainya tidak benar ya. Apakah 6 sama dengan tidak sama dengan 2? Benar. 6 lebih besar dari sama dengan 2 benar. 6 kurang dari sama dengan 2 itu juga tidak benar. Nah, ini tugas EduWorks. Tugas buatlah file PHP bangun datar PHP untuk menghitung 5 macam luas jenis bangun datar. Buatlah file PHP bangun ruang PHP untuk menghitung 3 macam volume bangun ruang. Volume itu kan kalau di alas kali tinggi ya kalau volume itu biasanya. Kemudian buatlah ke dalam folder tugas PHP. Ini contoh if atau else. Nah, ini contoh if ya. Jadi if misalnya ini kondisi. Jadi jika kondisi pertama benar, maka dia akan ke sini. Tapi kalau kondisinya tidak benar atau tidak terpenuhi, dia akan ke else. Kita coba. Nah, ini contoh. Ini ada teman namanya teman sama dengan Andi. Ini variabel ya. Apakah teman nilainya sama dengan Andi? Nah, maka jawabannya tentu Andi ini tentunya benar ya. Karena di sini variabel pertama dia diisi dengan Andi. Maka dia adalah teman saya.
Kalau dia tidak benar, maka dia bukan teman saya. Misalnya di sini kita kasih Saiful ya. Nah, ini maka nilainya tentu ke sini, dia bukan teman saya. Nah, ini contoh yang pakai else. Apakah teman sama dengan Budi? Tentu tidak benar. Dia ke sini. Terus teman sama dengan Andi. Nah, ini benar. Maka teman Andi adalah teman saya. Ini contoh latihan studi kasus pertama. Nah, ini jenis kelamin ya. Kita langsung ke jenis kelamin. Jenis kelaminnya perempuan, maka tentu benar nilainya karena perempuan. Oh, di sini selamat pagi Nyonya. Nyonya Alita Nur Najamina. Umur Anda sekarang, ini umur berarti tahun sekarang dikurangi 1997 berarti berapa ya? Tambah 4, 7, 27, 27 ya? 3, 4, 2024, kita coba cek codingan ini ya. Kurangi 19, 97. Kita echo. 27 benar kan? Nilainya 27, umurnya 27. Kita lanjut ke latihan studi kasus kedua. Menu sama dengan 1, menu 4, salah. Jika menu sama dengan 2, maka juga salah. Menu sama dengan 4, nah ini benar. Maka bilangan satu dibagi bilangan 2. Bilangan 1 hasilnya 2. Nanti ekonya sama dengan 2. Nah, ini tugas. Bisa di screenshot untuk tugasnya. Nah, ini pakai case ya. Nah, ini ada case angka 3, maka dia langsung ke 3. Kecuali breaknya nggak dihilangkan ya. Dia akan ke paling bawah. Itu ketika switch case itu harus ada breaknya kalau pakai echo. Kecuali return ya. Return tuh nggak perlu break nggak apa-apa. Tapi kalau echo itu harus ada breaknya. Dia langsung ke 3, berarti di sini isi variabel angka adalah 3. File, PHP, kategori, nilai. Nah, ini contoh looping. Nah, looping itu dia di for sebanyak 10 kali, karena ini nilainya 0, maka dia di looping sebanyak 10 kali. Ini contoh ada datanya. Ini ada 0 sampai 9, jadi 10 kali ya. Karena nilainya I-nya sama dengan 0. Kecuali kalau I-nya ditambah 1, dia nilainya dimulai dari angka 1. Nah, ini contoh looping while tapi dengan kondisi. Jadi, selama kondisi ini terpenuhi, maka diulang-ulang terus. Nah, ini contoh ulangi ini kan nilai pertamanya kan 0. 0 kurang dari 10, maka dia terus berulang sampai nilainya 10. Sampai ulangi ini nilainya 10, baru dia tidak akan menjalankan perulangan. Di sini kan ini adalah perulangan, ini ulangi, berarti 0 sampai 9. Nah,
0 sampai 9. Kalau udah 10 dia nggak akan diulangi lagi. Nah, ini juga kondisi hampir sama kayak tadi. Do, will. Nah, ini contohnya. Dia 10, tapi di sini dikurangi ya. Jadi nilainya sampai ulangi lebih dari 0. Berarti ini sampai nilainya 0. Berarti ini 10 sampai 1. 1 berarti nanti. Nah, ini 10 sampai 1. Karena 0 udah nggak menjalankan lagi. Nah, ini 10 sampai 1. Ini contoh looping, tapi datanya dari array. Nah, ini ada panduan belajar PHP, membangun aplikasi, tutorial PHP, membuat chatbot. Nah, ini dia akan mengulangi terus-menerus. Nah, ini pertama judul buku. Terus dikasih tag ul, bawahnya tuh juga ul, terus ada linknya. Nah, ini dia judul buku sampai mengulang dari array yang di atas tadi. College nya books as buku. Ini bukunya yang dijalankan. Dikasih nilai ke dalam linknya. Nah, ini contoh studi kasus. Ini juga hampir sama. Untuk for each juga bisa pakai ini. Jadi bintangnya tinggal ditambah-tambah. Ini bisa pakai yang persen. Misalnya sisanya 2, maka dia akan menjadi genap. Tapi kalau sisanya 1, dia akan ganjil. Itu bisa 2, kalau tidak sama dengan 2, maka dia akan ganjil. Bisa seperti itu. Bisa bagi tadi kan pakai persen ya. Nah, ini looping, ini bisa dibuat juga seperti ini. Ekonya kita tinggal buatkan ekonya. Ini tinggal ditambah-tambah ekonya. Nah, ini contoh array ya. Ini kita mengambil nilai array, nilai data dari sebuah array. Jadi ini ada 2. Berarti kalau array itu dimulai dari 0. Jadi ini 0, 1, 2. Maka ekonya akan menjadi apel. Ini contoh array, tapi nilai key-nya itu berupa string. Kalau ini kan key-nya itu integer ya, atau indeks ke berapa, indeks ke 0, 1, 2. Kalau ini key-nya berupa string. Di jeruk itu dia ekonya akan rasanya manis. Jadi ketika dijalankan rasanya manis. Ini array dengan looping for. Nah, ini count buah, jadi di looping sebanyak 1, 2, 3, 4 buah nilai key-nya dimulai dari 0, diulang-ulang, maka pertama semangka, jeruk, apel, anggur, terus ke bawah karena ada BR. Nah, ini contoh latihan studi kasus. Ini juga bisa pakai array tadi. Di nama, pelita, umur, 23, kelas, Laravel. Nah, ini bisa pakai array, kemudian di looping. Ini juga sama, bisa pakai array. Ini contoh tugas. Nah, ini juga bisa pakai datanya array juga bisa. Jadi array-nya itu bisa objek nilainya.
Kemudian misalnya kita kasih contoh saja. Das 9. Ini contoh data. Jadi bisa seperti ini, misalnya nama. Nah, bisa seperti ini untuk data array-nya. Nah, ini di bawah lagi namanya siapa. Nah, ini bisa kasih kelas atau apa gitu. Ini string juga. Kasih petik juga. Bisa seperti itu. Jadi nanti namanya. Ini juga sama. Ini kelas misalnya 7. Kasih koma setiap. Nah, ini bisa nanti namanya seperti ini. Jadi bisa seperti itu. Ini contoh function pakai run. Ini untuk random, ini round, kemudian SKRT itu kemudian pakai cost. Ini contoh untuk. Nah, ini udah selesai untuk materi hari ini. Apakah ada pertanyaan? Halo, apakah ada pertanyaan terkait MySQL atau di PHP? Kak, mau nanya dong Kak yang di bagian SQL ya. Iya, boleh, Mas. Tadi kan ada yang sintaks yang buat count sama yang buat sum ya Kak ya. Iya, apa kon Nah sama itu sum? kita, iya, itu kita dipakai pas kita pakai count pas di kondisi apa sama sum di kondisi apa. Soalnya saya masih belum paham nih Kak itu Oh ya, bedanya. kita coba ya. Nah, di sini kan tadi ada perpustakaan buku ya. Buku di sini kan ada stoknya. Stoknya kan 10. 10 sama 10 kan ya. Nah, di sini kita contoh pakai count, sum, sum, sum bukunya. Sumnya pakai GTY. Jadi total bukunya nilai berapa harusnya? 20 kan ya. Dari total semua. Maka kita coba harusnya GTY buku. Oh, nggak ada GTY. Di buku. Di buku pakai apa ini? Oh, stok. Stok. Nah, total stoknya 20. Seperti itu, Mas. Ini untuk sum ya. Kalau kita mau. Nah, kalau quantity apa yang count tadi itu dipakai misalnya buku jenisnya itu berapa? Itu bisa pakai count. Ada. Kita kan punya 2 jenis buku ya. Ini harusnya nilainya 1. Apa 2 totalnya. Ini bisa dirubah. Misalnya kan ini count ID. Nah, ini bisa diganti as jenis buku. Nah, ini bisa di where misalnya bukunya banyak, where-nya yang tahunnya berapa gitu. Tahun terbitnya berapa. Itu bisa di where. Bisa di where juga seperti ini. Jadi kita tahu yang terbit ini kurang tutup.
yang terbit di tahun 2024 itu totalnya berapa. Digunakan seperti itu, Mas. Oh, berarti kayak misalkan Zoom itu kita mau tahu total dari seluruh buku sama Found itu kita pengen tahunya tuh total dari salah satu jenis buku itu ya Kak, ada berapanya gitu. Iya, bisa seperti itu. Oh, oke. Kon itu eh, kita punya berapa data. Ini kan datanya ini ada dua. Jadi total datanya dua. Tapi kalau Zoom itu digunakan mentotal ya menjumlahkan lah. Menjumlahkan nilai dari filter tersebut yang mau dijumlahkan. Ini kan stoknya 10. Maka dijumlahkan 10. Kalau zoomnya ke ID, maka dia akan menjadi 3. Karena yang dijumlahkan stoknya ya nilainya 20. Seperti itu, Mas. Makasih Kak. Ada lagi, Mas? Udah Kak, saya itu aja Kak. Yang lain ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, saya stop share screen ya. Baik, terima kasih untuk sesi malam hari ini. Eh, Selamat malam, selamat beristirahat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kak, terima kasih Waalaikumsalam Kak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak.